sudah berdoa, sama-sama berkata amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat sore. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya kembali berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca ayat, saya ingin mengawali dengan sebuah pujian, ya, dengan harapan pujian ini bisa menjadi sebuah pertanyaan. Benarkah kita yang mengiring Tuhan, kita yang melayani Tuhan, Tuhan dapati hati kita sesuai dengan keinginannya, ya. Sama-sama naikkan pujian, temukan dalam hidupmu segala yang engkau suka. Temukan dalam hidupku segala yang engkau sukai. Hatiku yang mengenalmu Tuhan, Engkau itu sukakan hatimu. Temukan dalam hidupku yang kau cari, yang kau rindukan. Hatiku yang mengenalmu Tuhan, Engkau itu senangkan hatimu. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saatnya katakan ada sepertimu, Engkau selamanya. Ku rindu menambahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nanti kita nyanyi lagi, ya. Ini pengantar untuk kita introspeksi. Apakah kita yang mengiring dan melayani Tuhan selama ini Tuhan temukan hal-hal yang Tuhan cari dan Tuhan sukai dalam hidup kita. 4 September yang lalu saya melayani ibadah Gem di tempat ini, dan saya bicara tentang menjaga hati. Hari ini saya ingin menyambung, ya, ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang mendengar tentang masalah hati. Ya, ketika saya pelajari Alkitab, memang ini bukan sekedar tulisan, ya. Hati ini pusat. Kalau pusatnya baik, semuanya jadi baik. Tapi kalau pusatnya tidak baik, semuanya juga tidak baik, ya. Ayat yang tidak asing lagi untuk kita semua dari Mazmur 119, ayat yang ke-11, satu ayat saja. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu saudara, perhatikan apa yang ditulis Alkitab. Pemazmur berkata dalam hatiku, bukan dalam perasaanku, bukan dalam pikiranku, bukan dalam angan-anganku, tapi dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firmanmu, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Kalau kita pelajari Alkitab, setelah Saul ditolak oleh Tuhan, kemudian Tuhan menyuruh Samuel mengurapi salah seorang anak Isai. Kalau dibandingkan dengan Eliab, dengan Abinadab, dan dengan Syama, pasti dari perawakannya Daud itu kalah, ya. Tetapi
Tuhan menolak Eliab yang perawakannya lebih bagus, Abinadab, Syama. Jawabnya karena Tuhan melihat hatinya beda dengan hati Daud. Ya. Dalam ibadah Yud saya berkata kegagalan menjaga hati itu bukan hanya membuat banyak hal berhenti dan tidak dapat bergerak lagi, tapi ada yang lebih mengerikan, yaitu ketika kita kehilangan pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Saya pakai kalimat pemakaian Tuhan karena kita ini hanya seperti keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diarak masuk ke Yerusalem. Biar itu terukir di hati kita bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hari ini kita masih bisa mendapatkan beberapa contoh orang yang kehilangan pemakaian Tuhan karena kegagalannya menjaga hati. Saya tekankan sekali lagi, jangan kehilangan pemakaian Tuhan karena Tuhan dapati hati kita tidak pas dengan keinginannya. Kita lihat beberapa contoh. Alkitab mencatat Miriam itu seorang nabiah. Kita baca dulu ya, Keluaran 15 20 sampai 21. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Keluaran 15 ayat 20 sampai 21. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampil semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. 21. Kok pindah? Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kalau kita pelajari Alkitab, kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Miriam ini perempuan yang luar biasa, seorang nabiah, seorang pemimpin rebana atau tamborin yang pertama, juga worship leader yang pertama, ya, KKR pertama di padang gurun. Itu pemimpinnya adalah Miriam. Tuhan memakai Miriam itu luar biasa. Tetapi yang disayangkan, kegagalannya menjaga hatinya membuat Miriam ini kehilangan pemakaian Tuhan. Walaupun sudah pulih dari kusta, Alkitab sudah tidak lagi mencatat kiprah atau karya dari Miriam yang diakui sebagai nabiah ini. Bilangan pasal 20 ayat yang pertama hanya mencatat kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin pada bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ya, kita lihat kegagalan menjaga hati membuat Miriam itu kehilangan pemakaian Tuhan. Sempat mengalami kusta, sempat dipulihkan, tetapi setelah dipulihkan tidak ada lagi catatan tentang karya yang dilakukan oleh Miriam. Nanti kita lihat ada lagi contoh. Ya. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkenaan dengan perempuan, memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Terus kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hati. Saya berhenti sampai di sini dulu. Kita lihat ya. Miriam dan Harun itu mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan Kus menjadi istrinya. Memang Musa salah, ya. Kemudian Miriam berkata, sungguhkah Tuhan itu berfirman dengan perantaraan Musa saja? Ya. Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?
berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya. Kalau ayat 3 mengatakan Musa itu seorang yang lembut hatinya. Lembut hati itu berarti tidak melawan. Diperlakukan tidak baik pun tidak berontak, tidak melawan. Itu arti lembut, ya. Bukan bicaranya lemah gemulai, jalannya lemah gemulai, bukan. Ya. Kita lihat, ketika Musa itu tidak bereaksi dengan apa yang dilakukan Miriam, Tuhan itu langsung bertindak. Ya, ini pelajaran yang baik untuk kita semua. Tuhan langsung bertindak. Ayat 4, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba. Ya. Garis bawahi kalimat Tuhan itu tiba-tiba saja berfirman kepada siapa? Musa, Harun, dan Miriam. Perhatikan, tiba-tiba saja Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam. Sebenarnya kalimat ini berkata tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Miriam, Harun, dan Musa. Yang tertua itu Miriam, kemudian Harun, kemudian yang terakhir itu Musa. Tetapi Alkitab tidak berkata Miriam, Harun, dan Musa, tetapi Musa, kemudian Harun, dan Miriam. Ya. Lalu Tuhan berfirman, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. 11. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku. Ya. Musa ini adik paling kecil. Tapi ketika Harun melihat Miriam itu seketika kena kusta, ya. Lalu Harun berkata, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Bapak Ibu saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan. Sekali lagi saya berkata, memang Musa bersalah dengan mengambil seorang perempuan Kus menjadi istrinya, tetapi bukan hak Miriam dan Harun untuk menghakimi. Dalam hidup ini, dalam pelayanan, kita jangan hanya pandai menilai dan menghakimi orang, tetapi tidak pandai menilai dan menghakimi diri kita sendiri, supaya kita tidak kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidup ini, berhenti juga pemakaian Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita sama-sama belajar. Belum ada yang sempurna. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian terus belajar sampai kita ketemu Tuhan, ya. Jaga ucapan kita. Karena yang kita ucapkan itu meluap dari hati, kata firman Tuhan. Kalau hatinya baik, ngomongnya baik. Kalau hatinya tidak baik, yang keluar juga bukan hal-hal yang baik. Ada resiko. Seperti yang ditulis dalam Injil Matius dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Salomo mempertegas dengan berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan makan buahnya. Banyak orang Kristen tidak menyadari sedang makan buah dari ucapannya sendiri. Ya. Belajar dari kisah Miriam, Harun, dan Musa, kita juga bisa menyimpulkan. Belajar dari kesalahan 3 pemimpin besar. Miriam, apa yang dilakukan? Ada dosa tidak puas dengan pemimpin, lalu menghasut Harun untuk sama-sama melawan Musa. Harun itu sosok orang yang terbawa
dosa orang lain, yaitu Miriam, dan membuat orang Israel berdosa dengan anak lembu tuangan yang disembah oleh orang Israel. Musa punya kesalahan sendiri, ya, dalam memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Seringkali Musa diancam dan dilempari dengan batu dalam kondisi kesal hatinya. Salah-salah melakukan firman. Tuhan berkata, kamu berkata pada bukit batu itu, nanti keluar air. Ya. Tapi karena hatinya kesal sama orang Israel, diancam dan dilempari dengan batu terus. Musa bukan berkata, tapi dia pukul bukit batu itu sampai keluar. Dan hal itu Alkitab catat, Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kemudian Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Mungkin Miriam merasa sebagai seorang kakak, sebagai seorang nabiah yang dipakai Tuhan, sebagai seorang yang menyelamatkan Musa ketika Musa dihanyutkan di sungai Nil. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, dari firman ini kita bisa belajar. Musa lupa, ya. Miriam itu lupa. Ada tingkatan di hadapan Tuhan. Tingkatan Miriam di hadapan Tuhan, tingkatan Musa di hadapan Tuhan itu tidak sama. Walaupun Miriam itu seorang yang tertua, seorang nabiah yang pertama, worship leader yang pertama, memimpin KKR besar di padang gurun yang pertama. Tapi kita lihat tingkatannya, kastanya beda. Di hadapan Tuhan Musa jauh lebih tinggi dibanding Miriam kakaknya. Ini yang pertama yang kita belajar tentang Miriam. Jaga ucapan kita supaya kita tidak kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidup. Saya tekankan dengan berkata sekali lagi pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kehilangan perkenanan kepada Tuhan sama dengan kehilangan pemakaian Tuhan dalam hidup. Yang kedua, kita belajar dari Gehazi dan Yudas Iskariot. Gehazi itu tamak akan barang yang bukan haknya, ya. Yang mengerikan, ketika Gehazi kena kusta, itu melekat sampai anak cucunya. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi belum pernah melihat orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta-minta roti. Coba lihat pengakuan Daud ketika dia memperhadapkan dirinya benar di hadapan Tuhan, berkatnya sampai kepada anak cucu. Kesalahan Gehazi karena tamak ingin akan sesuatu yang bukan haknya, ya, dengan tipu daya, dengan rekayasa, memang mendapatkan mungkin, tapi setelah itu harganya sangat mahal. Kusta itu melekat kepada Gehazi, dan bukan hanya pada Gehazi, sampai anak cucunya. Dan itu mengerikan. Sebagai orang tua, mari kita berwaspada dengan apa yang kita lakukan, sebab dampaknya itu kepada anak cucu. Ya, kalau kita menjadi orang benar, firman Tuhan berkata, anak cucu kita dijamin hidupnya oleh Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak benar, maka anak cucu kita juga yang menerima akibatnya. Kalau Gehazi tidak tamak, saya berpikir sangat mungkin Alkitab mencatat Elia, Elisa, Gehazi. Ya. Ada Elia, ada Elisa, ada Gehazi. Kalau Gehazi hidup takut akan Tuhan, tapi karena Gehazi hatinya melenceng, ingin sesuatu yang bukan haknya, sesuatu yang sementara saja dibandingkan dengan nilai kekal, maka Alkitab berhenti sampai Elia, kemudian Elisa. Gehazi dicoret, di blacklist, ya. Ini pelajaran yang baik. Yudas Iskariot, ya, mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Ketika ada seorang perempuan yang memberikan minyak narwastu, maka Yudas Iskariot berkata, buat apa pemborosan ini, ya? Minyak ini bisa dijual dengan harga 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Hatinya bukan kepada orang miskin, tapi hatinya kepada uang. Karena kalau itu dijual 300 dinar dan dimasukkan dalam kas, dia bisa pakai. Alkitab jelas mencatat seorang pencuri, ya, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Paulus berkata dalam surat Timotius, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang tidak punya banyak harta kekayaan, tetapi hidupnya memperkaya banyak orang. Hatinya tidak terikat pada harta, hatinya tidak terikat pada benda-benda yang ada di dunia ini. Dan itu adalah kekayaan sejati. Banyak harta tapi tidak dapat memperkaya orang lain, itu berarti belum kaya yang sesungguhnya. Kalau kita hanya bisa mengumpulkan kekayaan, padahal kekayaan itu tidak bisa dibawa mati, maka kekayaan yang sudah dikumpulkan itu akan dinikmati oleh banyak orang, bahkan bisa menjadi rebutan bagi banyak orang. Seharusnya melalui kekayaan yang tidak bisa dibawa mati itu diubah menjadi kekayaan yang bisa dibawa mati. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Dengan cara memperkaya banyak orang, mengejar pahala, mengejar upah yang kekal. Seharusnya dengan harta yang kita miliki membuat kita bisa berbuat banyak, memperkaya orang lain, sehingga harta kekayaan yang dipercayakan kepada kita itu sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan memberkati kita, diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Diberkati bukan hanya untuk diri sendiri. Kita bukan tandon, Bapak Ibu Saudara, kita saluran berkat. Ya. Kalau tandon masuk terus, ya. Tapi kalau saluran cuma lewat, ya. Jadi ingat, kita bukan tandon, kita saluran, ya. Nah, ada orang yang makin rohani, bukannya makin meninggalkan kefanaan. Maksud saya kefanaan itu segala sesuatu yang kita peroleh. Ya. Kalau kita dikasih panjang umur 100 tahun gitu ya, bisa meraih separuh dari dunia. Waktu Tuhan panggil kita, tidak ada satu yang bisa kita bawa. Itu yang saya maksud dengan kata kefanaan. Kelihatannya makin rohani, tapi bukannya meninggalkan kefanaan, malah mengejar hal-hal materi. Berbeda dengan Sakeus yang ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, hatinya tidak lagi melekat kepada harta. So, lihat, pemberesan dosa dari hidup Sakeus itu bukan hanya kepada Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dosanya dibereskan, betul. Tapi bukan hanya kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan itu gampang, tidak sulit, ya. Tapi Sakeus membereskan dosanya dengan sesama. Dari seorang pemeras menjadi seorang yang murah hati. Dan dia berkata, kalau ada sesuatu yang suatu peras, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Mengapa 4 kali lipat? Sesuai dengan kurus yang ada. Jadi Sakeus ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, tidak ingin ada dosa yang melekat. Ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang lebih kekal di depannya. Itu sebabnya dia rela, ya. Dia berkata, Tuhan, kalau ada sesuatu yang cukup keras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Ya. Kemudian, apa lagi? Masih ada hal lain yang dilakukan oleh Sakeus. Kalau ada hal lagi yang dilakukan oleh Sakeus, berarti Sakeus sudah tidak punya apa-apa. Ya. Dari seorang yang kaya karena hasil pemerasan, kemudian menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mati-matian mengejar hal-hal yang tidak bisa dibawa mati. Tapi mari mengejar hal-hal yang bernilai kekal. Mari mengejar perkenanan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Gehazi, kemudian Judas Iskariot, kita lihat ya. Lalu yang ketiga kita belajar tentang Uzia, Raja Uzia. 2 Tawarikh 26 ayat 5, ayat 16, ayat 19 ya. Di ayat 5 dikatakan Uzia itu menjadi raja ketika berumur 16 tahun. Relatif masih sangat muda, belum layak jadi raja. Sebab itu Imam Zakaria membimbingnya, ya. Tetapi setelah Imam Zakaria tidak ada, Uzia ini berubah setia. Garis bawahi kalimat berubah setia. Ya, kita ini gampang berubah setia. Dulu waktu masih belum diberkati, baik, ya, suka doa, suka ibadah, gitu ya, suka melayani, gitu ya. Tapi sudah diberkati Tuhan limpah, tidak punya waktu lagi untuk berdoa, tidak punya waktu lagi untuk melayani, tidak punya waktu lagi untuk beribadah. Gampang sekali berubah. Kalau saya pelajari Alkitab di ayat yang ke
16 dikatakan, setelah dia menjadi kuat, ya, setelah usia merasa, oh kerajaannya sudah jadi kuat, maka kita berkata, dia menjadi tinggi hati, sehingga dia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya. Kita lihat, usia yang awalnya sangat mengandalkan Tuhan, setelah merasa diri kuat, oh dia merasa aku raja, aku bisa melakukan apa saja. Sebab itu dia langgar. Bukan hak raja untuk mempersembahkan korban, itu hak imam. Saudara, dalam melayani kita harus tahu batasan-batasannya, ya. Bukan one man show semua sendiri, tidak, ya. Ada batasan-batasan. Raja memang pemimpin, tetapi kita lihat bukan segala-galanya. Mempersembahkan korban itu bukan hak raja, hak imam. Ketika usia dengan sombong dia melanggar batasan-batasan itu, diingatkan, ya. Diingatkan tidak sadar, tidak terima kasih, tapi malah marah. Ketika marah, kita berkata, timbul kusta di dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Miriam dalam pemberontakannya kena kusta. Gehasi dalam ketidakjujurannya kena kusta. Sekarang usia, jadi merasa menjadi raja semenang-menang, ya, kena kusta. 3 ini kena kusta semua, berakhir dengan kusta. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar berhati-hati, supaya dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, sekali lagi kita tidak kehilangan pengabdian, kemurnian di hadapan Tuhan yang menilai dan memberi upah kepada kita. Jangan sampai kita melayani, tapi Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan yang kita lakukan. Ayat yang saya sebenarnya tidak terlalu suka. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, nanti orang berseru, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Ya. Banyak hal yang sudah dilakukannya, kelihatannya dahsyat, kelihatannya dipakai Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukankah itu sebuah kerugian, Bapak Ibu Saudara? Hebat dalam pelayanan, tapi ditolak sama Tuhan. Kenapa? Hatinya tidak pas dengan kehendak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu saya berpikir ketika saya membaca ayat yang ditulis oleh Salomo, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Cuma sampai di situ saja. Pengenalan saya akan firman dan kehendaknya beberapa tahun yang lalu cuma sampai di situ. Hati ini pusat, ya, pusatnya. Kalau pusatnya baik, alirannya baik. Kalau pusatnya keruh, alirannya juga keruh. Beberapa kali saya berkata, kalau hatimu bersih, alirannya bersih. Kalau hatimu kotor, alirannya juga kotor. Kalau hatimu pahit, alirannya juga pahit. Cuma sebatas itu yang saya dapat beberapa tahun yang lalu. Tapi ketika saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan tentang hati, dampaknya sangat mengerikan. Beberapa kali saya pernah bercerita pada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang seorang yang level rohaninya sudah sampai di puncak menurut saya. Seorang yang bernama Ahitofel, penasehat raja, bukan rakyat. Saudara, temukan di kitab Samuel, dikatakan kalau Ahitofel ini menyampaikan firman, itu sama dengan kehendak Tuhan. Ayat ini menarik saya untuk saya pelajari. Ya. Tidak semua orang bisa menyampaikan sama seperti kehendak Tuhan. Kalau orang tidak punya relasi yang kuat dengan Tuhan, pasti tidak punya telinga yang tajam untuk menangkap suara Tuhan. Kalau orang tidak bergaul intim dengan Tuhan, pasti tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Tapi Alkitab mengakui Ahitofel menyampaikan firman sama dengan kehendak Tuhan, sama dengan firman Tuhan, dan itu hebat menurut saya. Dia bukan sekedar orang yang berdoa, dia bukan sekedar orang yang melayani dan beribadah, tapi orang yang sudah membangun relasi makin lama makin kuat sampai melekat menjadi satu roh dengan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan menjadi kehendak dirinya. Hatinya jadi hati Tuhan menjadi hatinya, pikiran Tuhan menjadi pikirannya.
Beda saudara, ya. Tapi saudara lihat, kegagalan Ahitofel menjaga hatinya hanya karena masalah sepele sebenarnya. Kalau saya pelajari Alkitab, ini masalah sepele-sepele saja yang membuat mereka jatuh kemudian binasa. Sepele. Apa sepelenya? Ahitofel kecewa kepada Daud. Apa sumber kecewanya? Sebab Daud mengambil paksa Batseba. Batseba ini cucunya Ahitofel. Kemudian Daud merancang kematian Uria di medan peperangan supaya Uria mati. Batseba jadi janda, diambil sebagai istri. Kelihatannya sah-sah saja. Dan saya tidak ada dosa yang luput pada pemandangan Tuhan. Melalui seorang nabi Tuhan berkata, pedang tidak akan menyingkir dari keluarga. Mengerikan dampaknya. Sampai sepertinya firman Tuhan itu mengundang Daud. Masih belum puas, sudah tak kasih ini, sudah tak kasih itu, masih belum puas, ya. Sampai kamu ambil istrinya Uria, ya. Dari kisah Uria ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan pengabdian yang dinodai. Uria ini orang yang luar biasa, mengabdi kepada Daud, tapi sayang Daud memperlakukan Uria dengan jahat, ya. Dan sekali lagi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ahitofel kecewa kepada Daud, tapi tidak diselesaikan dengan baik. Saudara pikir kecewa itu biasa? Dulu saya berpikir kecewa itu biasa, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dampak dari rasa kecewa itu menolak Tuhan. Contoh ya, yang gampang saja, kecewa sama hamba Tuhan, kita tolak Tuhan, ya. Gak kerja-kerjaan, gak doa, ya, gak segala-galanya sudah, ya. Kecewanya sama manusia, tapi yang ditolak Tuhan. Cuma itu saja dulu saya berpikir. Tapi ketika saya belajar tentang Ahitofel, kekecewaan yang tidak diselesaikan dengan baik, dia pakai Absalom untuk menjadi alat dia membalas dendam kepada Daud. Dia berkata pada Absalom, tiduri gundih-gundih bapamu. Dan itu dilakukan oleh Absalom. Kenapa Absalom melakukan? Absalom luka hatinya, ya. Jadi semua bersumber pada hati. Ketika hati Absalom luka dan itu tidak dibereskan dengan baik, maka dampaknya mengerikan. Nanti saya ambil sedikit-sedikit, ya. Setelah itu kita lihat Absalom nurut, ya. Gundih-gundih bapaknya ditiduri. Kemudian ketika Absalom itu mengkudeta Daud bapaknya sebagai seorang penasehat, ya, sebagai seorang yang bisa menasihati raja dengan firman Allah, seharusnya Ahitofel itu mencegah supaya Daud tidak melakukan kudeta. Absalom tidak belajar dari Daud, ya. Waktu Tuhan bukan waktunya, ya. Hati Absalom sudah kepingin naik tahta, sebab itu dia lakukan segala cara. Kemudian setelah itu Ahitofel tidak menasehati, tidak mencegah Absalom melakukan itu. Ironisnya Alkitab berkata, Ahitofel ada dalam persepakatan gelap itu. Mengerikan, kemerosotan yang luar biasa drastisnya. Dari seorang yang sudah di puncak levelnya, rosot begitu sampai terbanting, ya, di bawah. Saya berkata kebanting karena bukan cuma menghasut Absalom untuk meniduri gundih-gundih bapaknya, dan bukan hanya ada dalam persepakatan gelap. Endingnya Alkitab berkata, ketika nasihat Ahitofel tidak diindahkan, dia pulang ke rumah, dia atur rumah tangganya, lalu dia pergi menggantung diri. Saudara-saudara temukan, apa masuk akal? Kalau orang level rohaninya sudah tinggi, endingnya cuma bunuh diri karena nasihatnya tidak diindahkan. Nasihat Husai orang Arki lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Itu contoh orang yang mengalami kegagalan dalam menjaga hatinya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, saya berkata, jangan kehilangan perkenanan Tuhan. Sebab kehilangan perkenanan Tuhan sama dengan kita kehilangan pemakaian Tuhan dalam hidup. Saya ulang sedikit-sedikit saja, ya. Kita lihat Simson, ya. Ketika hatinya tidak pas, posisinya tidak pas sebagai seorang hakim, Simson itu jadi hakim 20 tahun. Harusnya ada di tempat pengadilan untuk menghakimi orang-orang Israel,
Tapi dia pergi ke Gaza, ketemu perempuan, ya. Di Timnah dia kepingin perempuan lagi, sampai akhirnya jatuh di tangan perempuan dari lembah Sorek, yaitu Delila, yang menghancurkan hidupnya. Alkitab berkata matanya dicungkil. Mata ini kan buat lihat. Kalau mata dicungkil nggak bisa lihat, ya. Nggak bisa lihat mana kehendak Tuhan, mana kehendakmu sendiri. Kemudian tangannya dirantai dengan tembaga. Tangan ini kan buat kerja, buat makan, ya, buat melakukan sesuatu. Kalau tangannya dirantai, nggak bisa apa-apa, saudara-saudara, ya. Sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Habis sudah pemakaian Tuhan. Lalu pekerjaannya menggiling, ya. Orang yang menggiling itu tidak kemana-mana, ya, di situ terus, ya. Jangan sampai rohani kita mandek. Puncaknya Simpson yang dengan kekuatan yang luar biasa membunuh 1000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai yang baru. Akhir hidupnya jadi tontonan bagi orang-orang Filistin. Ayat ini saya pindahkan dari Alkitab ke dalam hati. Jangan sampai hari ini yang kita menjadi berkat kemudian dari kita jadi tontonan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mantan penjahat jadi pendeta bagus. Tapi jangan pendeta, ya, jangan mantan pendeta, ya. Mantan penjahat masih bagus, tapi jangan mantan pendeta. Jangan jadi mantan orang yang dipakai Tuhan. Jangan jadi mantan orang yang kelihatannya punya roh yang menyala-nyala, tapi kemudian dipakai. Contoh yang lain lihat, Nuh. Alkitab mengakui Nuh itu seorang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Sebab itu Nuh disuruh bangun bahtera. Nuh membangun sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Masuk dalam bahtera, keluar dari bahtera. Nuh itu masih bangun mezbah. Ketika Tuhan mencium bau harum mezbah yang dibangun oleh Nuh setelah keluar dari bahtera, Allah berjanji, aku tidak akan menghapus bumi lagi dengan air bah. Sekalipun yang ditimbulkan dari hati manusia jahat semata-mata. Mezbah yang dibangun itu bisa menarik hati Tuhan sampai Tuhan berjanji tidak akan menghapus bumi dengan air bah. Tapi sayang, dalam perjalanan waktu Nuh menjadi petani, ulang-ulang menuai hasil anggur sampai mabuk, sampai tidak berpakaian. Nuh mendapatkan perpanjangan umur 350 tahun lagi. Tapi perhatikan, catatan sebagai orang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah, itu yang sudah hilang. Saya dengan kasih Kristus berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini selesai umur hidup kita kurang 1 hari. Bulan ini selesai umur hidup kita kurang, ya, terus bertambah kurang dan tambah banyak, ya. Orang ulang tahun panjang umurnya, sebenarnya bukan panjang, tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek, ya. Bukan panjang umurnya, ya. Yang panjang umurnya bukan umurnya, ya. Umurnya tambah pendek, tambah pendek. Waktu yang tinggal sedikit itu, mari kejar perkenanan Tuhan dalam hidup. Kemudian lihat lagi, Saul. Karena perempuan-perempuan memuji, oh Saul cuma mengalahkan beribu-ribu. Daud tuh berlaksa-laksa, ya. Hatinya nggak bisa terima. Oh, jadi sekarang orang-orang Israel hatinya condong sama Daud, bukan sama aku yang jadi raja, ya. Jangan-jangan nanti tahta ini jatuh ke tangan Daud. Lalu Alkitab berkata mulai mendengki. Dari dengki dia terus berusaha untuk membunuh dan membinasakan Daud. Absalom, karena apa? Kenapa dia mengkudeta Daud bapaknya? Karena kecewa. Ketika Amnon menodai Tamar, Absalom tunggu reaksi bapaknya Daud untuk menghukum Amnon. Tapi karena Amnon dibiarkan saja dan tidak melakukan apa-apa, Absalom kecewa. Dia pendam rasa kecewa sampai pada waktu pengguntingan bulu domba, dia undang Amnon, kemudian dia bunuh Amnon. Ya. Dia bertindak sendiri karena dia tunggu Daud bapaknya tidak bereaksi apa-apa. Kemudian pekerja-pekerja di kebun anggur, ya. Saudara kita yang melayani di sini, kita punya batas waktu melayani. Ada yang melayani 12 jam, ada yang 9 jam, ada yang 6 jam, ada yang 3 jam, ada yang cuma 1 jam. Tapi Alkitab berkata upahnya sama 1 dinar. Sepertinya memang tidak adil
12 jam di bawah terik matahari dibandingkan dengan yang cuma 1 jam. Orang kerja 1 jam dapat seberapa? Sudah pasti tidak akan sama dengan yang kerja 12 jam. Tapi ketika yang kerja di 12 jam protes, Tuhan gak adil. Aku bersusah payah di bawah terik matahari, cuma dikasih 1 dinar. Tuhan itu berkata apa? Kan sudah sepakat. Ya. Jadi tidak boleh protes. Ya. Saudara lihat ending dari perikop itu dikatakan dalam Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau saudara merasa aku orang yang terdahulu, jangan sampai jadi yang terakhir. Kenapa? Hatinya gak beres, iri. Ya. Tuhan itu berkata, kan hakku. Aku mau ngasih siapa saja, terserah, aku kan hakku, itu uang-uangku. Sama kamu bisa sepakat 1 dinar, gak boleh protes ya. Karena kegagalan menjaga hati, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian, sementara yang kerja cuma 1 jam bisa menjadi yang terdahulu. Ini pelajaran yang baik Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan anggap gagal menjaga hati gak apa-apa. Oh, dampaknya mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dampaknya mengerikan. Ketika kita gagal menjaga hati, hati kita tidak pas dengan hati Tuhan. Tuhan tidak menemukan yang Tuhan cari. Tuhan tidak menemukan sesuatu yang membuat Tuhan bersuka. Maka ketika kita kehilangan perkenan Tuhan dalam hidup, Tuhan juga berhenti tidak pakai kita. Ya, dan itu mengerikan. Sebab itu kita yang masih punya kesempatan untuk melayani, mari berhati-hati dan berwaspada dengan hidup ini. Mohon maaf, jaga bicara kita ya, jaga mulut kita, jangan asbun ya, asal bunyi ya, jangan suka ngerasanya orang ya. Orang ngerasa itu makin lama makin nikmat saudara ya. Tapi kalau itu orang yang sedang diurapi dan dipakai oleh Tuhan, seperti Musa nggak balas, nggak apa-apa, kamu ngomong nggak apa-apa, terserah. Tapi Tuhan yang bertindak tiba-tiba. Kata tiba-tiba Tuhan bertindak dengan segera. Tuhan yang membela. Hati-hati dengan hidup. Jangan tamak dengan barang yang bukan hak kita. Tuhan itu memberkati kita. Selalu dalam kitab Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Selama kita menjadi orang benar, berkat pasti ada di atas kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak jadi orang benar, walaupun setia beribadah, tidak ada berkat. Beberapa hari yang lalu seorang BA saya, dia berkata, perpuluhan saya cuma segini ya, karena suami saya jam kerjanya kurang, jadi gajinya dipotong. Saya bilang tidak apa-apa, tidak masalah. Bersyukur masih bisa kerja, sementara yang lain di PHK tidak punya pekerjaan. Berapa saja Tuhan itu sanggup memelihara kita dengan caranya. Tuhan bisa kirim banyak burung gagak untuk memberkati kita ya. Kalau hidup kita benar. Saudara yang setia, imbangi dengan kehidupan yang benar. Karena cuma setia dan hidup benar, percuma. Sebab kalau kita tidak berkata, berkat ada di atas kepala orang yang setia. Tidak. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kepala ini bicara kehidupan. Kalau masih ada kepalanya, untuk makan, minum, pakai. Tapi kalau kepala ini sudah terpisah, kepalanya di sini, badannya di situ, gak butuh nasi pecel. Ya. Makanya kepala ini bicara kehidupan. Selama ada kepalanya, Tuhan yang panggil dan pilih kita, Dia sanggup memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya susun ayat-ayat ini, Tuhan kasih saya ya, pewahyuan yang lebih lagi dengan sebuah kalimat, jaga kemurnian hati kita dalam melayani Tuhan. Ketika kita berusaha melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin, mungkin orang tidak tahu berterima kasih, gak apa ya. Yang kita layani Tuhan, lakukan dengan hati yang murni. Tuhan yang memperhitungkan. Jangan kehilangan kemurnian dalam pelayanan, jangan kehilangan pengabdian dalam pelayanan. Namanya mengabdi. Saya ketika Daud berkata, aduh aku pengen minum air di situ ya. Oh, 3 perwira langsung cari menerobos ya, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk Daud, seorang raja yang dikasih. Miliki hati yang mengabdi kepada Tuhan. Jangan takut dengan kebutuhan hidup. Percaya Tuhan yang panggil diri kita sanggup memelihara kita dengan caranya.
pandemi ini memang kita tidak tahu sampai kapan. Ya, sudah 1,5 tahun. Saya baca di televisi, Jawa Timur sudah masuk zona kuning. Bebas dari COVID? Belum, ya. Masih bakal muncul varian yang baru, varian MU, ya. Sampai kapan terserah, ya. Jadi anggap COVID sudah seperti flu, ya, sama saja. Dulu saya berpikir kalau orang pakai masker ini orang flu, ya. Sekarang nggak flu ya pakai masker kabel, ya. Sampai saya nggak bisa mengenali. Ada 3 siswa sekolah kita yang tingginya sama. Setiap kali saya ketemu saya tanya, kamu namanya siapa? Mungkin dia pikir tante bolak-balik tanya terus saya. Karena apa? Tingginya sama, terus pakai masker, nggak bisa kenal saya. Ya, mungkin satu hidungnya lebih mancung, satu lebih pendek, ya. Kalau nggak pakai masker bisa dikenali. Tapi ini pakai masker nggak kelihatan tingginya saja sama. Ya. Manusia boleh tidak mengenali, tapi Tuhan kenal siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin kita masih menyanyikan pujian yang tadi dengan doa, temukan dalam hidupku Tuhan segala yang Engkau sukai. Jangan yang Tuhan benci yang ada dalam hidup kita, tapi usah Tuhan menemukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tuhan menemukan sesuatu yang membuat Tuhan bersukacita. Temukan dalam hidupku segala yang Engkau sukai. Nyanyikan pengertian, ucap dengan pengertian. Hatiku yang mengenalmu Tuhan, ku tahu itu sukai hatimu. Tersukai temukan dalam hidupku yang kau cari, yang kau rindukan. Hatiku yang menyembahmu Tuhan, ku tahu itu senangkan hatimu. Rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Santiago akan ada sepertimu, kekal selamanya. Sudah diam sejenak. Silakan Bapak Ibu Saudara kami berdiri. Dalam sikap doa dan dalam hadirat Tuhan. Kalau sungguh pujian ini menjadi pengakuan kita, temukan Tuhan. Hal-hal yang Tuhan sukai, hal-hal yang Tuhan cari, bukan hanya lewat ucapan, tapi menyembah Tuhan dengan perbuatan kita. Dimanapun kita ada, orang tetap melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kematian daging ini membuat orang melihat Kristus dan menikmati Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan, saya diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bicara lebih sungguh. Biar ini ungkapan, bukan sekedar nyanyian, ungkapan yang keluar dari hati. Ini aku Tuhan, temukan Tuhan. Hal-hal yang Tuhan sukai, hal-hal yang Tuhan cari, hal-hal yang menyenangkan hati. Bicara kepada Tuhan, karena Dia masih ada di tengah-tengah kita. Dan saya mohon kesediaan Bapak Daud untuk berdoa untuk perempuan firman.
Tuhan terjadi di tempat ini. Kami dipelihara dan kami diberkati. Kami terima Tuhan perkenanan di hadapan-Mu, supaya kami tidak menjadi orang yang terhilang, supaya kami layak mendapatkan wajah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekalipun saat-saat yang lalu Tuhan, kami jauh daripada Engkau, kami benar-benar mati rasa terhadap Engkau Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, biar perkenanan itu terjadi dan kembali Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga jemaat-Mu di tempat ini terpelihara selama-lamanya Tuhan. Kami boleh senantiasa bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami memuji Engkau, setiap kami menyembah Engkau Tuhan, ada suatu kuasa yang terjadi Tuhan. Keintiman kami terjadi dengan Engkau Tuhan, membawa kami pada satu komunikasi yang baik, doa-doa yang baik, doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, sempurnakan kami yang memang tidak sempurna ini. Oleh bilir kuasa-Mu, kami menjadi alat-Mu yang berharga Tuhan. Engkau taruh kami di tempat yang terbaik. Hari ini Bapa dalam surga, selesai firman Tuhan diberitakan, biar hati kami mendapatkan satu penerangan yang baru Tuhan. Kegelapan sudah sirna, kembali hati yang baru. Terang itu ada di dalam hati kami Tuhan. Terang itu menerangi seluruh hati kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, untuk mendapatkan satu kepastian bahwa kami Tuhan anak-anak yang Engkau perkenankan, anak-anak yang Engkau layak untuk Engkau pakai Tuhan. Kami semua hari ini. Terima kasih Bapa. Berkarya lebih Tuhan pimpin kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang memberkati kita, dan kami adalah cuma sedang kepadamu. Terima kasih untuk sharing, karena Tuhan akan memberkati. Tiba saja kita memberikan personal yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang mengatakan mengenalkan Engkau ya Tuhan selalu memberkati kami dan menguatkan iman kami dan selalu percaya pada Engkau. Memberkati Ibu Pendeta Sori yang sudah memberikan berkat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga, selalu memelihara, terlebih Engkau akan memberkati segala pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Sebentar sekarang kami akan berikan persembahan terbaik. Tuhan ajarkan untuk memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bacakan pengumuman sebentar. Hari Selasa ada doa malam yang dimulai jam 7 malam sampai selesai. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Yud Dewasa Muda yang dimulai jam 5 sore sampai selesai, dan kemudian dilanjutkan hari Minggu kita ibadah raya dimulai jam 4 sampai selesai. Demikian dan ada tambahan pengumuman nanti pengurus gereja kiranya harap jangan pulang dulu karena ada pengumuman dari Bu Gembala. Demikian pengumuman sepekan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan yang akan memberikan kehidupan kita. Jadi kami undang jemaat bangkit berdiri, kita akhiri pada kita hari ini.
kami yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Syukur Tuhan, yang memakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kesempatan yang baik Tuhan untuk kami menerima didikan-didikan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kami belum mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau. Supaya kami sebagai umat Tuhan tidak kehilangan kesempatan Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Syukur Tuhan. Supaya kami mau mengerti akan kehendak Tuhan lebih jauh lagi Tuhan. Karena kami banyak kekurangan-kekurangan dalam hidup ini, dan dunia senantiasa menghambat di dalam kehidupan rohani kami untuk lebih maju lagi Tuhan. Tetapi kami Tuhan ingin seperti firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, supaya kami mengenal lebih banyak firman Tuhan. Masih banyak yang belum kami mengerti Tuhan, tetapi melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami lebih mengerti banyak Tuhan, supaya itu bisa kami lakukan dalam hidup ini, sehingga kami Tuhan mau lebih lagi Tuhan dalam Engkau Tuhan, dan Engkau akan pakai pertambah-tambah Tuhan di hari-hari mendatang Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Karena peranan hati ini memang sangat penting Tuhan, sulit untuk kami lakukan, tetapi itu memang dituntut oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami banyak mengerti tentang hati ini Tuhan. Tuhan akan mengajar dari lebih jauh di dalam kehidupan kami sehari-hari, akan kami selidiki lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini. Tolong berkati bagi Ibu Pendeta Syukur yang sudah menyampaikan firman Tuhan, membagi-bagikan berkat rohani, suatu kesempatan yang baik untuk kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati beliau, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, supaya apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan akan menyediakan itu semuanya, baik secara jasmani terlebih secara rohani Tuhan. Kok lebih pakai lagi Tuhan kehidupan Ibu Pendeta Syukur Tuhan, supaya beliau bisa menjadi seperti yang firman Tuhan tadi, pemakaian Tuhan itu yang dirindukan pada setiap hamba Tuhan. Semuanya Tuhan ingin mendapat pemakaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan lebih lanjut lagi berkata-kata pada setiap kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dan Tuhan akan memberkati para hamba Tuhan yang melayani di El Sinar